Ya, udah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ananda kelas 11 IPA 5. Pada hari ini tanggal 5 apa 4 sekarang? Tanggal 4 Agustus 2022 kita akan melanjutkan pada materi monitoring assessment modul ketiga, masih tentang pembentukan perusahaannya, dan mulai minggu depan kita udah masuk ke modul prakaryanya. Kalau ini kewirausahaannya ini. Oke. Kemudian capaian pembelajaran dalam modul ini adalah pembentukan PT Mas kelas antum ya, yang pasti berbeda dengan kelas-kelas yang lain dalam hal visi misi, struktur, action plan, job description-nya, karena ini adalah merupakan inisiatif pembuatan antum sendiri. Anda sekalian, hari ini akan fokus ke visi dan misi saja, yaitu pada tugas 1 dan 2. Itu pun yang akan kita rumuskan sama-sama. Jadi antum nanti membuat dulu masing-masing atau diskusi dengan teman sebangkunya saja. Kemudian ditulis di depan, nanti boleh yang sudah selesai nulis depan ya, 2 sampai 4 orang. Nanti akan kita rumuskan bersama, dikritisi bersama atau dikoreksi, sehingga antum setiap personal, setiap individu harus sampai mengatakan, oh yes saya bisa, oh begini membuat visi ternyata. Oke, kemudian untuk minggu depan tugas 3 itu bukan diisi sekarang, tapi diisi minggu depan. Silakan antum mencalonkan siapa yang akan menjadi top manager dan middle manager. Ya, ini presidir dengan deputinya, dan kita akan buat tugas keempat, yaitu fit and proper test, uji kelayakan dan kepatutan. Jadi nanti yang 5 orang ke depan menyampaikan visi misinya yang dibuat hari ini. Antum boleh usulkan siapa yang 5 itu, tetapi yang akan memilih, jadi itu mix gabungan antara bottom up dan top down. Berarti yang akan memilihnya siapa? Anda sekalian, kemudian tugas 5-nya itu juga nanti itu bersama-sama. Kalau tugas 5 yang dipimpin oleh ya direktur dan deputinya. Baik, sekarang Abati masuk ke pengantar yang kedua. Itu pengantar umum, sekarang pengantar khusus, yaitu materi. Tujuan pembelajaran kita mengidentifikasi, artinya mengenali, kualifikasi, artinya kualitas daripada calon direktur dan deputi melalui visi misinya yang dibuat atau disampaikan nanti. Jadi tugas antum nanti pada tugas 4, yaitu membuat pertanyaan kepada calon tersebut. Semuanya yang tertulis di sini akan mendapatkan penilaian dari Abati.
anak-anak sekalian. Kalau modul sebelumnya antum mengidentifikasi potensi diri sehingga antum mengajukan sebagai apa. Oh ya, Abati sudah periksa secara garis besar karya antum yang 2 modul itu. Yang pertama, ada yang masih belum mengirimkan, tapi tidak perlu Abati sebutkan. Ya, antum kirimkan aja segera. Yang kedua, ada 3 kategori hasilnya. 1, ada yang sudah dibuat selengkap mungkin, bagus itu. Ada yang kedua, ada yang kurang lengkap. Yang ketiga tidak lengkap. Kriteria yang kurang lengkap bagaimana? Misalnya Abati, contohnya seperti ini. Kolomnya Abati siapkan segini loh, kolomnya itu, kotaknya. Tapi hanya diisi 1 baris. Gitu loh. Itu tidak lengkap Ananda. Untung masih diisi. Yang ini kurang lengkap. Yang tidak lengkap antara tugas dengan isi tidak sesuai, tidak matching, tidak relevan. Bahkan ada yang dikosongkan. Oh, Abati kalau begitu saya mau perbaiki bagaimana? Boleh. Caranya bagaimana? Ada 2 cara. Antum lengkapi, ini kalau ini baru 1 baris. Antum lengkapi. Setelah itu foto lagi, kirim. Berarti double, tidak apa-apa. Antum tulis di sana, ini revisi, perbaikan. Cara kedua, yang itu ditarik, dimasukkan. Tapi Abati menganjurkan cara ke-1 supaya Abati bisa menilai. Itu juga nilai plus buat antum. Yang ini Abati lihat kok ada 2 ini. Oh, antum katakan revisi. Abati lihat di mana yang direvisi. Oh, ini tadinya 1 baris. Oh, sekarang mau udah lengkap. Oh yes, berarti antum ada memperbaiki. Itu sejalan dengan ruh dari filosofi asesmen formatif kurikulum merdeka. Artinya apa? Menilai progresnya dalam proses. Oh, tadinya segini udah diingatkan, oh dirubah lagi terus jalan gitu loh. Ya. Baik Ananda. Sekarang yang kedua, pemilihan direktur. Oh, sudah tadi. Yang ketiga, menentukan struktur organigram. Organigram itu deputi, ada apa? Diagramnya itu organigram. Ya. Kemudian staffing, artinya siapa jadi apa, sampai selengkapnya semua masukan. Itu akan diatur oleh top manager dengan middle manager. Anak-anak sekalian, kita masuk ke visi dan misi. Ada yang tahu visi itu apa? Visi dari vision apa? Apa? Tujuan. It's okay. Visi itu dari vision. Vision itu pandangan. Ya, visual, pandangan mata. Artinya ini pandangan cita-cita. Pandangan garis besar, tujuan utama, cita-cita sebuah perusahaan. Anak-anak sekalian, tidak ada satu organisasi pun yang tidak memiliki visi dan misi. Termasuk perusahaan. Bahkan di dalam kelengkapan gini, kalau perusahaan antum wajib membuat merek dulu. Sudah antum lakukan. Nah, nanti antum membuat visi dan misi, nanti itu tugas berikutnya untuk perusahaan antum. Visi adalah cita-cita jangka panjang dan berorientasi ke depan. Ke depan bagaimana? Jangka panjang berapa lama berarti? Jangka panjang biasanya belasan tahun. Tidak ada patokan yang pasti. Misalnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 25 tahun ke depan. Begitu loh. Baru sebuah visi bisa direvisi. Oke. Visi itu harus ditulis, dikonkretkan dalam satu kalimat yang padat, mencakup, mudah diingat,
Ininya ya, beberapa kriterianya. Fokus. Jadi lengkap tapi padat. Tidak bertele-tele. Mudah diingat. Itu visi. Anda sekalian, kurang lebih 3 tahun yang lalu, Abati diinstruksikan oleh pimpinan sekolah untuk membuat rumusan visi sendirian, bukan tim. Jadi Abati yang membuat sebagai konseptor visi SMA Negeri 8 yang tadinya panjang dan udah diuji coba. Tidak ada satu guru pun yang hafal. Walaupun dikasih waktu 2 menit untuk menghafal. Susah. Salah aja karena agak kepanjangan. Sekarang Abati rumuskan sebuah visi SMA Negeri 8, alma mater kebanggaan antum. Itu udah diuji coba, ini 20 detik hafal. Apa visinya? Yaitu SMAN 8 Pekanbaru, sekolah role model generasi emas. Jadi emas itu dari dulu sekian tahun yang lalu sudah didengungkan. PT Emas lebih duluan lahir daripada visi misi SMA 8 yang Abati revisi. Dan ini udah sah, udah ditayang, udah di sana dan udah didiskusikan. Sekarang Abati tanya sama antum. Coba antum renungkan. Apa kira-kira penjelasannya dari visi ini? SMAN 8 Pekanbaru, sekolah role model generasi emas. Silakan, siapa? Coba. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Ranta Wanita. Saya akan menjawab pertanyaan dari Abati. Abati bertanya apakah itu pengertian dari role model. Role model adalah panutan atau sesuatu atau seseorang yang dapat dicontoh bagi yang lainnya. Sekian, terima kasih. Nah, dikaitkan dengan ini, dengan visi sekolah kita, bagaimana? Jika dikaitkan dengan visi dari sekolah kita, yaitu SMA 8 Pekanbaru adalah role model bagi generasi emas, berarti siswa dan siswi SMA 8 Pekanbaru haruslah menjadi panutan atau contoh yang baik bagi yang lainnya atau SMA negeri lainnya. Oke, baik. Jadi barusan ada contoh, ada panutan, ya. Nah, berarti ingat Ali itu mengatakan satu kata itu, panutan, contoh, ya. Terus teladan, ya. Sekolah kita ini menjadi sekolah teladan, sekolah percontohan, sekolah panutan, sekolah yang bisa dicontoh dalam berbagai sisi. Sisi apa? Nah, maka Abati menambahkan indikator visi, petunjuk visi sebagai role modelnya itu di bidang apa, yaitu unggul, akademis dan non akademis. Itu Ananda, ya. Oke, jadi benar sekali itu. Tetapi Abati dalam kesempatan ini tidak akan menguraikan sampai dalam sekali. Sebab ini dalam sekali, Ananda. Visi misi itu nggak sembarangan. Abati membuat sekitar 40 slide untuk menjelaskan ini. Ada landasan filosofinya, ada landasan historisnya, dan seterusnya. Oke. Ada landasan hukumnya, ya, ada semua. Contoh misalnya, generasi emas. Itu kan dipertanyakan, apa maksud generasi emas itu? Ada 5 landasan di sana. Salah satunya adalah landasan historis
berdirinya Republik atau NKRI ini, Ananda. Bahwa pada tahun 2045 itu adalah tahun emas. Kenapa di sini generasi emas? Iya, karena antum sebagai generasi emas yang akan memegang seluruh posisi tampuk pimpinan di negara Indonesia ini. Itu baru satu, masih ada 4 lagi. Tidak dapat dijelaskan sini karena kita fokus kepada pembuatan PC-nya, ya. Perusahaan yang antum buat. Kemudian misi. Nah, apa itu misi? Mission. Misi, mission. Misi itu apa bahasa Inggris? Hah? Iya, apa? Apa misinya? Gitu ya. Oke, secara etimologi silahkan antum lihat di kamus apa misi itu. Yang jelas, misi untuk PC adalah sebagai tahapan-tahapan mencapai PC, itu misi itu. Jadi misi itu sesuatu yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Jadi misi itu penjabaran dari PC. Langkah mencapai visi. Misi itu ditulis di dalam satu kalimat atau lebih. Ya, satu kalimat tapi biasanya lebih. Tapi ada juga satu visi, satu misi. Tapi kebanyakan jarang. Nah, untuk visi SMA Negeri 8 Abati membuat 5 visi. 5 panca. Reka usaha. Jadi Abati membuat panca reka 5 usaha. Untuk supaya menjadi role model generasi emas, artinya antum untuk sekolah-sekolah lain, yaitu unggul di dalam bidang akademik dan non akademik. Yang pertama, antum harus jadi generasi yang religius. Oleh Abati dikatakan di sana pancareka yang pertama adalah ketakwaan. Setiap pagi atau setiap masuk, ya setiap pagi antum ada baca Quran dulu. Itu adalah program untuk penjabaran dari visi. Dari misi. Misi apa? Religius. Salat berjamaah. Tidak ada di Pekanbaru masjid SMA yang semegah ini, Ananda. Itu adalah dalam rangka mencapai misi ketakwaan. Belajar berkurban dan lain sebagainya Ananda. Kemudian atau peringatan hari-hari. Kalau dulu mah ada mabit segala macam. Sekarang kayaknya enggak ada lagi, Ananda. Mabit di masjid, tidur di masjid, dan ada ceramah-ceramah keagamaan sehari semalam, dan ada latihan dakwah. Karena dulu kapan Abati? Sebelum antum gratis, bukan sebelum Covid. Karena biayanya, termasuk PKWU kan ada latihan nih, karena biayanya dari uang antum sendiri, yaitu dari komite. Sekarang sudah tidak ada, ya. Sudah. Sah. Ya, baik Anda. Ada video-videonya Abati waktu mau habis Ramadan. Makannya masalahnya mewah. Makannya itu adalah gulai kambing, ya. Dan kambingnya bukan hanya satu. Pernah berapa ya? Entah pernah sekali ini tuh, entah 2, entah tuh gitu loh. Sekali bikin di sini dibikin. Karena kita undang dari luar juga untuk kepanitiaannya. Anda sekalian, yang kedua keilmuan. Jadi antum menjadi generasi intelektual. Yang ketiga keteladanan. Ya. Abati ambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo,
ing madio mangun kaso tuturi handayani. Jadi kalau antum menjadi pemimpin, ketika antum di depan, antum harus kasih teladan. Teladan antum dalam bekerja, teladan antum dalam tutur kata, teladan antum dalam kejujuran. Antum jangan jadi pemimpin yang suka dusta, yang suka bohong. Antum misal jadi presiden, kerjaan bohong, nanti antum dicap menjadi the king of the lip service. Ya, raja pendusta. Kan malu Ananda. Di dunia sudah diejek-ejek, di akhirat bagaimana pertanggung jawabnya? Antum jadi menteri sosial, bagikan, bukan dikorupsi, gitu. Dan seterusnya Ananda, ya. Kemudian kalau antum ada bersama-sama rakyat yang dipimpin, antum harus saling bahu-membahu. Oke. Kemudian tuturi handayani, kalau antum ada di belakang, dorong untuk maju, bukan dijerumuskan, bukan digembosi. Ya, Ananda. Kemudian yang keempat, kewirausahaan. Masuk nih kewirausahaan itu barang. Ya. Jadi antum dijadikan generasi yang mandiri. Nih, ini diantaranya kewirausahaan. Dan yang kelima adalah kesejahteraan, sejahtera jiwa dan raga. Penjabarannya luas Ananda. Sampai di sini saja dulu Abati menjelaskan visi dan misi. Antum yang kurang paham silakan bertanya. Sekarang antum langsung kerjakan tugas 1 dan tugas 2. Kemudian kalau ada yang sudah ini, maka antum harus dengan senang hati untuk menuliskan di sini agar bisa kita sama-sama bedah dan antum nanti akan semakin paham. Oh, begini membuat misi itu. Ini misi untuk apa? Misi untuk PT Mas PT Mas kelas antum yang bergerak di 4 bidang: kerajinan, budidaya, pengolahan, dan rekayasa. Harus tercakup itu semua dalam sebuah visi. Bagaimana? Visi dan misi. Gitu loh. Ya. Tidak mudah memang merumuskan. Tapi itulah antum belajar. Abati ingin jadikan antum adalah orang-orang sebagai personal konseptor. Artinya yang memiliki kemampuan intelektual untuk mengkonsep, intelektual dan nurani untuk membuat sebuah konsep. Ya. Gitu loh Ananda ya. Karena yang membuat konsep itu di Republik ini sebagai konseptor itu terutama undang-undang adalah legislatif dan eksekutif. Maka antum harus berbondong-bondong masuk legislatif. Di anggota DPR, daerah, provinsi dan pusat, dan juga menjadi eksekutif mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati dan sebagainya. Silahkan, karena republik ini akan diwariskan sama antum sebagai generasi emas. Silakan antum membuat visi misi PT Mas kelas 11 IPA 5. Oke, silakan. Ya, itu sesi penjelasan dan nanti masuk ke sesi presentasi siswa.